Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk kembali bersilaturahmi dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa Pak Ustadz terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan tanda keimanan. Nah, itu seperti apa sih Pak Ustadz? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Huwallazi arsala anbiya'a dhawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, memuji dan bersyukur kepada Allah di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang indah ini kita akan membicarakan tentang tanda keimanan. Bahwa iman itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat. Karena iman ini adanya dalam hati kita. Kalau didefinisikan, iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Orang yang meyakini, membenarkan dengan hatinya. Di rukun iman yang 6, yaitu orang yang meyakini dan membenarkan bahwa Allah itu ada. Kemudian adanya utusan Allah, adanya malaikat Allah, adanya kitab suci Allah, adanya utusan Allah, adanya hari kiamat, kemudian adanya ketentuan Allah, qadha dan qadar. Itu iman. Kalau boleh kita ilustrasikan, iman itu ibarat arus atau daya listrik, atau bahasa kita nyebutnya strum. Ada yang pernah lihat setrum? Warnanya kayak apa? Lah ya, tapi pernah lihat setrum itu kayak apa? Apakah bentuknya bulat, lonjong, gepeng, putih, atau warnanya hijau, coklat, apa abu-abu? Tapi ngelihat barangnya, enggak ngelihat kan? Setrum itu sesuatu yang enggak bisa kita lihat, tetapi keberadaan setrum yakin kita ada. Ya, kita yakin kan kalau setrum itu ada. Ini sampai bunyi karena ada strum. Alat-alat ini semua bisa beroperasi dengan baik karena adanya
setrum. Bahkan kalau ada orang yang nggak percaya adanya setrum, boleh dites. Itu ada colokan jari masukin. Memang ia nggak bisa ngelihat setrum, tapi setrum bisa dirasakan. Iman ya begitu, nggak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan atau bisa dilihat tanda-tandanya. Tandanya setrum itu ada kalau alat-alat elektronik itu bunyi. Lah kalau setrumnya ada kok alatnya nggak bunyi, berarti ada yang konslet. Begitupun ada orang ngaku iman tapi nggak ada tanda-tandanya, berarti ada yang konslet. Tandanya iman yang pertama, ini kan yang kita bahas pagi ini adalah tandanya keimanan. Ini saya kutipkan dari kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan yang pertama tanda iman itu adalah takwa. Takwa itu jalani perintah menjauhi larangan. Maka kalau orang ngaku iman berarti ia jalani perintah-perintah Allah apa? Salat, zakat, puasa, ngaji, buat baik sama tetangga, kanan kiri, apapun agamanya. Makanya kalau ada orang ngaku iman kok enggak sholat berarti konslet. Ada yang konslet. Ada orang ngaku iman bulan Ramadan kok enggak puasa berarti. Nah, ada orang ngaku iman diajak ngaji kok enggak mau berarti. Gampang jawabannya Bu ya. Makanya kalau ada orang ngakunya iman tapi sama tetangga jahilnya enggak ketulungan berarti. Kok jawabnya semangat, jangan-jangan banyak yang konslet. Seperti. Tapi ntar jangan buat ituin tetangga lo ya. Ada tetangga, ya konslet itu mah. Jangan. Lah kalau siapa tahu nonton tayangan Sinpo kan tahu lah konslet ini ternyata. Maka tanda iman yang pertama, orang itu bertakwa. Takwa itu artinya menjalani perintah, menjauhi larangan. Ngakunya iman kok enggak mau jalani perintah, larangan malah yang dikerjain berarti. Pinter ya. Ntar khawatirnya pulang dari sini begitu ditanya suami, mak tadi di Sinpo ngaji apa? Konslet Pak. Yang diingat konsletnya. Yang kedua, tanda iman itu al-haya'u. Haya apa artinya Bu? Kalau al-hayatu hidup, kalau al-haya'u ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-haya'u minal iman. Al-haya artinya malu. Orang yang punya iman berarti orang yang masih punya sifat malu. Lah orang ngakunya iman kok malu-maluin namanya? Konslet lagi. Katanya iman tapi enggak punya malu sama sekali. Orang yang akalnya masih waras ketika melakukan sesuatu yang enggak pantas, malu. Nah, dalam kitab Nasaihul Ibad, malu itu terbagi dalam dua kategori. Ada malu yang nafsani. Nafsani itu malu memang bawaan lahir, agama apapun dia ada itu sifat malu. Misalnya, bagi orang yang waras ketika mohon maaf tidak berpakaian dengan baik, telanjang dalam tanda kutip ya. Kalau orang yang waras, apapun agamanya pasti malu, ya kan? Kecuali orang yang enggak waras. Makanya kalau ada orang bilangnya waras tapi kok pakaiannya kayak orang telanjang berarti konslet. Konslet. Kemudian ada nafsu malu itu imani, bawaan iman. Orang yang ngakunya iman enggak sholat ya malu lah. Orang ngakunya iman kok pasang judi slot ya malu lah. Nah itu namanya iman ma'al haya'u an nafs al imani. Ada malu nafsani, bawaan semua orang semua ada. Ada yang malu itu imani karena keimanannya. Insya Allah nanti dilanjut ke sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, berarti masih ada tiga tanda keimanan ya? Ada sisa. Dua lagi. Dua lagi yang masih akan kita bahas usai jeda, tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, di segmen sebelumnya sudah dijelaskan beberapa terkait dengan tanda keimanan. Nah, untuk di segmen kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Apa peran iman dan takwa dalam menghadapi problem kehidupan? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodiah dari Masjid Taklim Al-Muhajirin, Perumahan Pilahma Kota Indah, Bekasi. Mau bertanya Pak, apakah keimanan seseorang kita dilihat dari perilaku sehari-hari? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya Pak Ustadz. Yang pertama, apakah peran iman dan takwa dalam menghadapi problematika kehidupan? Kemudian yang kedua, apakah keimanan seseorang itu dilihat dari perilakunya sehari-hari? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Apakah iman dan takwa yang ada dalam diri kita ini ada perannya untuk mengatasi problem? Emang banyak problem Bu ya? Banyak problem ya? Banyak ya. Oh santai aja ini, cocok memang bagus gitu. Orang yang dalam dirinya ada keimanan dan ketakwaan dijanjikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberi atau menyediakan makhraja, jalan keluar, solusi dari setiap problem yang ia dapatkan atau ia terima. Setiap kita pasti ada problem dalam kehidupan ya. Kadang ada yang problem dengan ekonominya, problem dengan keluarganya, problem dengan kesehatannya, problem dengan lingkungannya. Setiap kita nggak ada problem, itu nggak mungkin. Wong perjalanan hidup kita ini kan hanya penyelesaian dari problem satu ke problem berikutnya. Sampai nanti hatta zurtumul, sampai masuk kuburan baru problem berikutnya. Problem dunia selesai, problem kesononya masih jauh. Nah, orang yang dalam dirinya yakin dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Maha Mampu, maka akan disediakan oleh Allah yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu, dan Allah akan memberikan rizki. Rizki ini bukan hanya berbentuk materi, bukan. Kalau memang problemnya dia kesehatan, maka rizkinya ya diberi kesehatan. Kalau problemnya dia keuangan, ya insya Allah rizki yang dari bentuk keuangan dimudahkan, dan seterusnya. Tapi dengan catatan yang sebenar-benarnya takwa, orang yang yakin dengan sebenar-benarnya yakin. Orang berobat, keyakinan atau sugesti itu sangat berpengaruh. Kalau keyakinan dan sugestinya udah enggak ada, obat biar mahal kayak apapun enggak bisa membantu. Walaupun obat warung, obat murahan, tapi tersugesti dengan keyakinan, insya Allah. Karena keyakinan itu sangat berpengaruh. Begitupun dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan kita sehari-hari. Jadi keimanan dan ketakwaan itu sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, apa tadi lupa saya. Apa keimanan seseorang? Apakah keimanan seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya? Tadi di segmen awal saya ilustrasikan bahwa iman itu ibarat strum. Maka setrum itu memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat tanda
tandanya. Lah tandanya orang beriman tadi di poin yang pertama, orang yang jalani perintah menjauhi larangan. Yang kedua, orang yang punya iman itu ada rasa malu dalam dirinya. Mungkin satu perbuatan dilakukan oleh orang lain itu pantas, tapi dilakukan oleh kita belum tentu pantas. Misal, mohon maaf. Ketika ada orang makan sambil jalan. Kalau itu yang melakukan anak kecil atau mungkin orang yang enggak tahu pendidikan atau etika dalam Islam, pantaslah dia. Coba itu yang makan sambil jalan, kita yang di usia segini sambil makan jalan, kan ya enggak pantas. Nah, maka keimanan yang ada dalam diri kita itu, walaupun itu sesuatu yang ada dalam hati kita, bisa dilihat dari keseharian kita. Kalau memang orang itu menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka orang itu ada indikasi punya iman. Nah, tadi juga saya sampaikan di segmen pertama bahwa tanda keimanan itu takwa pada Allah, yang kedua malu. Ini yang ketiga. Sekaligus menjawab pertanyaan tadi, apakah iman itu bisa lihat dari kesehariannya. Orang yang punya iman itu punya sifat syukur dalam dirinya. Orang yang enggak gampang ngeluh. Orang yang syukur itu apapun yang ia terima, ia akan mengucap alhamdulillah. Dan syukur itu sendiri terbagi menjadi dua kelas. Kelas yang pertama namanya syakur. Syakur itu orang yang bersyukur walaupun kondisinya tidak seperti yang dia harapkan. Misal, setiap kita ketika bangun tidur harapannya itu sehat, seger, buger, afiat, ya. Tapi begitu bangun tidur pinggang pegel. Di sini kaku, mata sepet berkunang-kunang. Nah, ketika kondisi itu kok dia masih alhamdulillah, Israel enggak lupa mulangin nyawa. Lah kalau lupa ulangin nyawa gimana? Lah iya makanya. Lah walaupun kondisinya badannya kurang sehat, ia masih berucap alhamdulillah, ini namanya syakur. Yang kita harap pasti punya banyak duit. Ternyata kita punya duit cuman segitu-segitunya, dilalah hilang. Lupa naruh atau apa, pokoknya hilang lah. Kita yakin dulu duit itu kita taruh di laci situ. Begitu ya yuk enggak ada, dicari muter enggak ketemu. Lah nyari apa sih Bu? Alhamdulillah duitnya enggak ada, tapi kok kayaknya ya abot Bu ya. Abot. Maka ini namanya kelasnya syakur. Maka disampaikan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang yang masuk dalam kategori ini. Misalnya nih pulang dari sini nih, sendalnya hilang. Padahal sendalnya baru. Hadiah ulang tahun dari suami, harganya mahal, niatnya mau diunjukin ke teman-temannya, tuh nih sendal baru. Begitu pulang dari sini hilang. Apa yang ibu ucapin? Kelas yang kedua namanya syakir. Syakir itu orang yang bersyukur, tapi kondisinya pas dengan yang dia inginkan. Itu namanya syakir. Bangun tidur badan pengennya sehat, dikasih sehat, alhamdulillah, itu namanya syakir. Dan kita rata-rata berada di kelas itu. Untuk naik kelas namanya syakur, abot ya butuh latihan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya terjawab ya ibu-ibu ya. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi Yuk. Alhamdulillah di segmen terakhir jamaah ini masih pada semangat untuk mendengarkan terkait dengan ngobrol kita pada pagi hari ini terkait dengan tanda keimanan. Nah silakan Pak Ustadz rangkumannya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa keimanan yang ada dalam diri kita ini ada tandanya. Yang pertama tadi, orang yang bertakwa, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, punya sifat malu. Malu itu terbagi menjadi dua, ada yang malu itu nafsani, memang bawaan, semua orang punya. Ada yang malu itu
imani, karena keimanan yang ada dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, tanda iman itu orang yang selalu bersyukur. Apapun kondisinya itulah yang terbaik menurut Allah, walaupun kadang tidak baik menurut kita. Kemudian yang keempat, tanda iman itu adalah sabar. Nah, sabar itu terbagi menjadi 3 tempat juga. Ada sabar dalam menjalani kebaikan. Orang berbuat baik itu butuh sabar. Orang ngaji butuh sabar, orang sholat butuh sabar, orang berumah tangga agar tetap sakinah mawaddah warahmah, bertahan itu rumah tangganya ya butuh sabar. Kita sholat yang cuma berapa menit itu pun butuh sabar, Bu ya. Ibu kalau sholat sabar enggak, Bu? Misalnya ibu baru dapat 1 rakaat, di luar ada yang assalamualaikum paket. Masih sabar enggak? Masih sabar apa enggak? Apalagi dalam rangka penasaran, ini gamis mesennya udah 2 minggu. Mau dipakai nanti buat acara Muharram, buat acara bagus. Oh, ini harus pakai gamis yang bagus. Begitu dapat 1 rakaat di luar, paket, masih sabar enggak? Apalagi ibadah terpanjang. Ibadah terpanjang kita ini berkeluarga. Yang pakai peci gini ya harus sabar ngadepi yang kudungan. Yang kudungan ya harus sabar ngadepi yang peci. Yang pakai peci, yang pakai topi itu kadang bilangnya lembur, ternyata ngluyur. Lah iya, wallahu a'lam. Yang ngluyurnya mungkin di majelis taklim, wallahu a'lam, kan kita enggak tahu. Lah yang pakai kerudung ya begitu, yang peci harus sabar. Wong kadang yang peci itu ngomong 1 kata, itu yang pakai kerudung bisa 67. Ditanya 1, itu jawabnya 67. Lah iya ini loh. Alah, udah senyum-senyum mau ngerasa kok ya. Laki kalau ditanya, jawabnya 1, pertanyaan 1 jawab 1. Dari mana Pak? Beli rokok, selesai. Coba kalau ibu-ibu, Bu dari mana? Dari pasar. Ya Allah Bu sekarang semuanya naik. Cabai naik, bawang naik, ikan naik. Padahal pertanyaannya 1, dari mana? Lah kok jawabnya bisa banyak nih? Lah iya, bener. Makanya orang pakai peci ya sabar. Wong pengen rumah tangga ya sabar. Kemudian yang kedua, sabar itu sabar dalam menjauhi maksiat. Apalagi maksiat yang jadi hobi. Kira-kira menurut ibu maksiat yang paling penak apa? Nah, itu kalau ada 2 orang, 3 orang udah ngerumpi di bawah pohon mangga sambil makan rujakan. Enak banget ya. Itu kita lewat kok enggak berhenti. Wah, itu abot. Apalagi kita bestie banget sama 3 orang yang lagi ngobrol. Yang keempat, sabar dalam menjalani ketentuan. Yang ketiga, sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Maka tanda iman itu pertama takwa, yang kedua malu, yang ketiga syukur, yang keempat sabar. Semoga iman yang ada dalam diri kita bisa dibuktikan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga ngobrol kita pada pagi hari ini terkait dengan tanda keimanan ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam.